kita mulai saja. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di malam minggu ini, di mana dari kelas Dikijos membuat kelas untuk memberikan atau sharing pelatihan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, yaitu editing video, di mana di masa pandemi ini banyak yang terkena dampaknya, sehingga kita bisa menambah wawasan kita dengan melalui editing video ini yang bisa kita kerjakan di mana saja dan kapanpun tanpa melalui atau menggunakan alat yang sulit, jadi cukup menggunakan handphone saja. Baik, untuk pertama kali ini saya ingin mengenalkan terlebih dahulu untuk dan tombol notifikasinya. Ketahui video-video terbaru akun ini. Terima kasih. Ya, nama saya Eko Budoyo, kelahiran di Klaten tahun 69. Sebagai pengajar di suatu sekolah swasta, saya adalah founder dari EKD Critical Course dan honorglory.com dan kartu digital BIS ID. Saya sebagai instruksi master dan telah memiliki sertifikat yang bagaimana telah diberikan kepada saya. Kemudian untuk berikutnya saya ingin memberikan perkenalan apa itu aplikasi KineMaster. Karena tanpa kita mengenal aplikasi KineMaster, maka kita tidak akan bisa menggunakan dengan baik. Karena memang penggunaan KineMaster kita harus mengenal apa fiturnya, di mana letaknya, sehingga kita tidak kesulitan di dalam menggunakannya. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah, kalau yang sudah terbiasa, sudah tahu bagaimana cara menggunakannya, ataupun letak-letaknya di mana, saya kira sudah tahu. Tapi ya karena di sini masih ada yang baru sekali, ya harus saya sampaikan. Oh iya, untuk KineMaster ini saya mohon, karena di luar sana banyak sekali aplikasi bajakan, ya. Jadi aplikasi KineMaster itu karena saking gampangnya dan mudah, sehingga banyak yang menduplikat. Sehingga kalau kita menggunakannya, maka itu nanti tidak bisa diupdate dan bisa terkena dengan Undang-Undang ITE karena menggunakan hak orang lain. Nah, untuk KineMaster sendiri simbolnya seperti ini ya, lingkaran warna putih dan warnanya oranye. Kalau kita sedang mendownload di Play Store, simbolnya seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi KineMaster itu merupakan aplikasi smartphone yang dioperasikan baik di Android maupun di iOS. Jadi dengan menggunakan handphone kita sudah bisa mengedit video. Oleh karena itu, karena gampangnya, sehingga banyak sekali para kreator atau video maker itu menggunakan aplikasi ini. Yaitu di YouTube banyak sekali yang kita lihat di sana. Bahkan ada yang masih menggunakan yang gratisan, sehingga logonya kelihatan. Masih ada tulisan KineMaster di pojok kanan atasnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan sedikit kelebihan daripada KineMaster yang ada di dalam aplikasi tersebut. Yang pertama, mudah didapatkan karena kita semuanya yang penting punya handphone Android, semua bisa menginstal daripada aplikasi KineMaster ini, cukup di aplikasi Store atau di Google Play Store. Kemudian yang kedua, gratis, sehingga siapapun bisa memakainya, bisa mendownloadnya tanpa takut untuk ditarik biaya, karena ini di sini sifatnya gratis. Ya cuman itu tadi, tentunya setelah kita menggunakan yang gratisan, ya kita harus dengan menggunakan melihat iklan. Biasanya kalau kita mau memakai fitur-fitur yang lainnya, misalnya kita mau mendownload asetnya, ya kita harus
melihat iklan dulu. Atau juga di pojok kanan atasnya ada watermark-nya, ada tulisan KineMaster-nya. Nah itu kan kalau yang sudah profesional, kalau untuk di YouTube biasanya kurang bagus karena ada watermark-nya. Nah di sini kita juga bisa menggunakan untuk menghilangkan watermark tadi, yaitu dengan membeli kode promo. Kalau di App Store atau di Google Play Store itu membeli kode promo harganya 65.000. Nah, itu setiap bulan. Ada juga yang bisa langganan per tahun. Nah, kalau sudah menggunakan kode promo, maka iklan dan watermark-nya itu akan hilang dan kita bisa langsung menggunakannya. Berikutnya yang ketiga yaitu update terus, di mana KineMaster ini berkembang sangat pesat sehingga updatean fitur-fiturnya itu sangat cepat sekali. Yang baru-baru ini saja barusan ada, yaitu updatean ada istilahnya aset, yaitu video. Jadi kita bisa mendownload video di situ. Kemudian aset-aset yang lain juga banyak, termasuk fitur-fitur daripada fontnya, kemudian stiker-stikernya banyak sekali yang baru, ataupun bahkan musiknya atau lagunya itu bisa kita sesuaikan dengan kreativitas kita yang ingin kita gunakan. Banyak pilihan lagu dan iringan musiknya ataupun suara-suara yang lain. Kemudian yang keempat, aset dan fiturnya itu lengkap. Jadi walaupun ini editing video berbasis handphone, smartphone yang mudah digunakan, tetapi fiturnya relatif lengkap. Ya, dari transisi dari video 1 ke video 2, atau stiker, atau klip grafiknya, musiknya, atau efek daripada videonya, itu sangat lengkap sekali. Kalau kita bisa kreatif, maka akan bisa mengedit video tersebut dengan sangat bagus. Tentu saja dengan terbiasa menggunakan akan tahu dengan kreativitasnya. Kemudian yang kelima, mudah dioperasikan. Jadi walaupun karena digunakan di handphone, maka dia mudah sekali digunakan atau mudah sekali dioperasikan. Walaupun hanya baru sekali ngikut, nanti kalau memperhatikan dan mengikuti daripada yang dipraktekkan, insya Allah langsung bisa menggunakannya dan tahu fitur-fiturnya, bagaimana cara menambahkan ini, menambahkan itu sangat mudah. Yang keenam, mudah dibawa kemana saja ya, karena menggunakan handphone tadi, maka kita bisa menggunakan di mana saja. Baik kita sedang jalan-jalan, kita sedang ada kemana, karena handphone sekarang kan tidak lepas dari diri kita ya. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan, maka ketemu suatu momen kejadian yang bisa kita rekam, langsung kita edit, langsung kita upload, jadi langsung sangat mudah sekali. Oleh karena itu handphone kan bisa dibawa kemana saja, sehingga tidak perlu menggunakan PC atau laptop. Kalau yang aplikasi lain kan pasti menggunakan laptop, seperti itu. Yang kemudian yang ketujuh, video yang dihasilkan berkualitas tinggi. Nah, untuk video ini biasanya tergantung kepada handphone yang digunakan Bapak Ibu semuanya. Kalau handphone Bapak Ibu bisa menghasilkan resolusi yang tinggi, maka dia hasilnya pun akan semakin tinggi. Jadi semuanya tergantung. Perlu diketahui kalau bahwa KineMaster ini hanya bisa dioperasikan di Android 6 ke atas. Kalau kurang dari itu, maka handphonenya tidak kompatibel dan tidak bisa untuk mengedit video. Kalau sudah Android 6, insya Allah itu bisa dipakai, dan nanti kita bisa mengecek bagaimana kemampuan perangkat kita. Oke, saya kira itu saja, karena masih banyak sebenarnya, baik itu keyframe maupun chroma key dan lain sebagainya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menggunakan, insya Allah akan bertambah sendirinya, mengetahui apa kelebihan-kelebihannya. Oke, berikutnya saya akan share fitur-fiturnya, karena itu tadi baru perkenalan aplikasinya. Nah, kalau fiturnya bagaimana? Fiturnya yaitu yang bisa kita gunakan untuk atau letak-letak daripada fitur yang ada di KineMaster itu. Dan tombol notifikasinya. Mengetahui video-video terbaru akun ini. Ini komputernya, laptopku tua, jadinya lemot banget. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan
perkenalan kita dengan KineMasternya. Jadi fitur-fiturnya. Mudah-mudahan dengan pengenalan ini Bapak Ibu nanti tahu bagaimana letak-letak daripada fitur ataupun tombol-tombol yang ada di KineMaster. Pertama kita buka pasti akan tampilannya seperti ini. Ya, ini tampilan daripada KineMasternya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Ini share screen saya. Halo? Bapak Ibu? Kelihatan nggak Pak share screen saya? Kelihatan ya? Iya. Nggak, takutnya kalau nggak kelihatan kan nggak bisa diikuti nanti. Iya, Oke. kelihatan, Pak. Oke. Ya. Iya, Nah, terlihat. ini tampilan pertama KineMaster. Jadi seperti ini tampilannya dan fitur-fiturnya diantaranya yang pertama ini adalah logo. Ya, logo daripada KineMasternya Bapak Ibu. Kalau di aplikasinya warnanya hitam, tapi kalau di Play Store itu warnanya kuning atau oranye. Kemudian untuk fact, ini adalah daftar tanya jawab seputar KineMaster. Kemudian apa yang baru, nah ini untuk melihat aset-aset yang baru diupdate oleh KineMaster. Maka kalau ada titik merah ini pasti ada updatean. Ya. Seperti tadi itu baru saja ada update tentang video. Kemudian untuk pengaturan, ini untuk mengatur setelan daripada KineMasternya. Maaf ini saya agak cepat mungkin untuk pengenalan karena ini kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan Bapak Ibu langsung saja, tidak masalah, nanti akan saya ulangi. Kemudian ini adalah status pengguna. Jadi di bawah ya, kiri bawah ini ada status pengguna. Kalau premium pasti di sini mahkotanya warna kuning. Kalau masih gratisan warnanya putih. Ya. Selamat datang Pak Sarjono. Kemudian ada tombol membuat proyek baru, yang ini buat baru. Kemudian ada tombol mendapatkan proyek, ini adalah untuk mencari proyek yang ada di KineMaster yang bisa kita bisa kita lihat atau bisa kita download untuk kita pakai. Berikutnya ada proyek yang sudah kita kerjakan akan tampil di sini. Nah ini adalah tampilan pertamanya. Kemudian setelah kita klik buat proyek tadi, akan tampil proyek baru yaitu di sini aspek rasio. Nah di sini kalau yang sudah update, di atas aspek rasio ini ada untuk pemberian judul daripada video yang ingin kita buat. Nah kemudian maka bisa kita kasih nama dahulu sebelum kita membuat proyek. Nah di sini aspek rasio yang pertama 16:9 ini digunakan untuk YouTube. Ya, panjang ke kanan ya, melebar. Kemudian kalau 9:16 ini berdiri biasanya digunakan untuk TikTok atau Reel daripada Instagram. Kemudian ada 1:1, ini juga bisa gunakan untuk posting di Instagram. Sedangkan untuk 4:3 dan 3:4 serta 4:5 ini digunakan untuk proyektor. Nah, biasanya menggunakan proyektor rasionya seperti ini. Kemudian 2.35:1 ini adalah untuk sinema. Sinema ini biasa digunakan di gedung-gedung bioskop. Kemudian kalau kita sudah pilih tadi rasionya, maka akan muncul tampilan berikutnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini yang pertama kita bisa lihat, di sini ada gambar, ada video, ada favorit, cloud storage, dan semua yang ada di handphone kita akan tampil di sini, baik video ataupun media yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada gambar toko, itu adalah toko aset, di mana Bapak Ibu bisa mendownload semua yang ada di toko aset tersebut. Nah, kita bisa download yang kita butuhkan. Berikutnya, ini media-media yang bisa kita pakai yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau sudah kita klik lagi, tadi akan muncul seperti ini. Nah, ini berikutnya tombolnya akan saya perkenalkan. Yang pertama, ini ada tanda panah ke kiri, ini ada untuk kembali. Ya, kalau mau kembali ke halaman depan, itu tombolnya di situ. Kemudian ini tombol undo atau kembali ke langkah sebelumnya. Jadi misalnya tadi salah masukin gambar, bisa kita undo, klik di situ. Kemudian ini
tombol foto, yaitu untuk memfoto proyek yang sedang kita gunakan. Nah, foto ini dari proyek yang kita gunakan ini bisa kita foto menjadi lapisan dan juga bisa menjadi foto sendiri. Kemudian di sini ada gerigi, ini ada tombol pengaturan untuk mengatur daripada video yang sedang kita edit. Kemudian di sini ada tombol melebarkan tampilan scene. Jadi kalau kita klik maka di sini akan melebar, di sini akan tambah banyak di sini. Nah, ininya kecil. Kemudian berikutnya ini tombol timeline, yaitu untuk menaruh timeline yang ke depan atau ke belakang. Kemudian berikutnya ada tombol export. Ya, ini ada tanda kotak, ada tanda panah ke atasnya, itu export. Itu apabila kita sudah selesai di dalam mengedit video. Berikutnya tombol memasukkan media. Nah, di sini perbedaannya mohon diperhatikan Bapak Ibu. Untuk yang pertama, kita dalam membuat video, yang kita klik adalah media ini untuk menjadi daripada scene utama di sini, yang tampil di sini. Nah, kalau medianya nanti yang ada di lapisan, maka dia akan munculnya di bawahnya nanti. Nah, ini berikutnya adalah tombol menambahkan lapisan. Nah, lapisan ini berarti dia adanya nanti di atas video utama, ya. Jadi di sini yang pertama video utama, kemudian kita timpah-timpah atau kita susul, kita tambahin tag. Nah, kita nanti munculnya di bawahnya sini, tapi munculnya timelinenya, tapi gambar dan tulisan nanti tampil di video. Lapisan nanti isinya bermacam-macam, ada 5, nanti akan kita bahas. Berikutnya ada menambahkan musik. Nah, ini menambahkan audio. Ya, bisa kita tambahkan audio di situ. Lagunya atau efek suaranya, efek suara mobil, efek suara angin, suara air, dan lain sebagainya bisa kita download semuanya. Kemudian ada tombol merekam suara, yaitu recording, ada gambar mic. Ini untuk merekam suara apabila kita ingin menjelaskan video yang sedang kita edit. Berikutnya timeline, ini adalah yang ada tulisan merah ini Bapak Ibu. Timeline, kembali ya maaf. Aduh, internetnya, wifi-nya maaf Bapak Ibu. Suaranya ya, kita lanjutkan, tadi kepencet. Timeline itu adalah titik di mana video itu dijalankan. Kemudian ini tampilan area kerja. Berikutnya masih ada lagi tombol play, yaitu segitiga putih. Itu adalah untuk menjalankan video yang sedang kita buat. Dan ini yang hitam, ini adalah tombol durasi. Jadi ketahuan kita bikin videonya durasinya berapa, itu bisa ketahuan sebelum kita ekspor. Halaman berikutnya, nah ini kalau tadi lapisan kita buka Bapak Ibu munculnya seperti ini lapisan. Munculnya ada media, ada efek, ada stiker, ada tag, dan tulisan tangan. Nah ini media ini adalah menambah lapisan media, bisa foto ataupun bisa juga video. Ya, video kita taruh di atas video, bisa kita tampilkan di situ. Kemudian ada efek, yaitu untuk menambahkan efek, baik itu efek transisi maupun efek di video itu sendiri. Misalnya videonya mau dibikin agak buram, mau dibikin ada efek yang lain, ada bintang-bintang atau bagaimana, nah itu pakai efek ini. Kemudian ada stiker, ini ada untuk menambahkan gambar ataupun tulisan yang berbentuk stiker, gambar mati. Bisa juga ya nanti kita hidupkan dengan menggunakan namanya animasi. Kemudian berikutnya tag adalah untuk menambahkan teks, di mana tag ini bisa kita edit sebagaimana untuk animasinya. Berikutnya ada tulisan tangan. Tulisan tangan ini adalah untuk menambahkan ya efek juga seperti tulisan tangan ataupun topeng, yaitu bentuk-bentuk yang lainnya. Nah ini yang ada di dalam lapisan. Berikutnya masih ada lagi. Nah ini kalau kita klik media yang ada di sini,
ada garis kuning pinggirnya, maka akan muncul tombol delete. Nah, ini gunanya untuk menghapus. Kalau kita tidak klik media, maka ini tempat sampah ini tidak akan muncul. Jadi kalau kita mau menghapus, kita klik dulu yang akan kita hapus, baru muncul tempat sampahnya. Oke, berikutnya kalau kita klik media, maka akan muncul di sini. Ya, ini fitur-fitur berikutnya. Itu banyak sekali di sini fitur, nanti kita geser ke atas, geser ke bawah, nanti banyak sekali di sini. Kemudian tombol pangkas, yaitu untuk memotong. Memotong itu ada 4 macam, nanti ada potong depan, potong belakang, potong bagi 2, dan potong serta sisipkan. Nah, ini klip grafis adalah untuk menambahkan grafis pengaturannya. Berikutnya, nah ini tadi yang saya sampaikan, ada pangkas tadi, ada pangkas kiri, pangkas kanan tadi. Ini ada. Kalau pangkas kiri berarti yang kepotong bagian depan, kalau pangkas kanan berarti yang kepotong bagian kanan, dan seterusnya. Ini pemangkasannya. Nah, kalau yang terakhir ini kita pangkas, tapi tengahnya nanti kita sisipkan sebuah video. Kemudian berikutnya ini ada tombol pengaturan suara. Ya, di sini ada di pengaduk suara, ada volume, ada pengaturan kanan dan kiri, mono dan stereo, dan lain sebagainya. Kemudian ada volumenya bisa kita naikkan sampai 200% kalau misalnya kurang kencang. Kemudian tombol keseimbangan suara dari mic kanan dan mic kiri. Nah, berikutnya masih ada tombol titik 3, ini berisi duplikat dan duplikat sebagai lapisan. Kalau duplikat berarti kita menggandakan gambar tersebut menjadi objek. Kemudian kalau sebagai lapisan maka dia akan muncul di bawah daripada scene utama. Berikutnya kita akan praktekkan. Itu yang bisa saya share untuk fitur-fiturnya. Kalau ada yang pertanyaan, dipersilahkan dahulu Bapak Ibu. Monggo. Yang mau bertanya, dipersilahkan. Silahkan, Pak. KineMaster itu apa? Bisa di-download di komputer atau laptop? Oh, tidak bisa, Pak Sugeng. Ya, hanya bisa di handphone saja. Di bawah Ando tadi apa saja ya, Pak? Oh, di bawah Ando, nah, di sini ya. Nah, di bawah Ando tadi ada tombol foto dan tombol pengaturan. Ya. Kemudian untuk melebarkan scene juga. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan, kita akan coba praktekkan untuk malam ini. Kalau tidak ada, langsung kita akan praktekkan saja. Sudah siap Bapak Ibu? Silakan. Bisa ditulis kolom komentar atau dijawab. Halo? Sebelum menonton video ini dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru akun ini. Bisa kita mulai Pak Ibu? Prakteknya. Semua sudah download kan? Coba yang sudah download, siapa saja? Atau ada yang belum download? Untuk KineMaster-nya. Saya baru mau download ini, Pak. Oh, baru mau download. Ya, ya. Udah ketemu Bu di Google Play Store. Ya. Iya, ketemu ini, Pak. Ya, gambarnya bulat kuning, Bu. Tinggal download aja. Baik, Bapak Ibu, ini kita akan mulai untuk dibuka. Ya, jadi kalau sudah kita download maka akan berwarna kayak begini, oranye, huruf K, tulisan KineMaster-nya, KineMaster. Dan kalau kita buka, warnanya juga oranye. Baik. Kelihatan Pak, Bu?
share screen saya. Nah, seperti ini. Tadi yang sudah saya sampaikan, tampilan pertama seperti ini. Baik. Kita langsung saja. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah dibuka aplikasinya? Halo? Biar tidak ketinggalan. Mohon nanti reaksinya kalau misalnya saya kecepatan langsung saja diulang Pak atau gimana silahkan, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah tadi sudah saya sampaikan di sini. Nah, sekarang sebelum kita praktek, Bapak Ibu bisa kita Bapak Ibu klik pengaturan Bapak Ibu. Klik pengaturan akan muncul tentang akunku, tentang KineMaster, informasi kemampuan perangkat, setel ulang KineMaster, modul layar peramban media, dan seterusnya kalau kita cari ke bawah. Nah, sudah Bapak Ibu? Ya, kalau sudah, kita klik informasi kemampuan perangkat, Bapak Ibu. Muncul seperti ini. Nah, ini kemampuan perangkat kita, kalau yang sudah pernah dicek akan muncul seperti ini. Ada yang nggak muncul? Silahkan untuk disampaikan. Ini punya saya masih begini, Pak. Nah, belum muncul ya, Bu ya? Masih seperti ini gimana, Pak? Gimana, Bu? Iya. Itu yang mana? Iya. Nggak mau keluar. Belum keluar? Baru saya install ini. Oh, ya udah saya tunggu, nggak Ini apa-apa. maksudnya yang mana, Pak? Chipset. Ya, makanya tadi yang saya tanya, jadi saya minta nanti biar saya tahu udah nyampe ke mana Bapak Ibu, udah klik apa belum ya. Jadi dari pengaturan ya. Untuk benar sudah selesai installnya. Ini udah selesai tapi nggak keluar-keluar. Nggak masuk ke programnya. Sebentar. Nggak tahu nih kenapa ya. Coba saya zoom. Oh, bisa Pak, bisa. Bisa, udah ketemu Bu. Bisa. Ya, alhamdulillah bisa nih. Iya. Oh iya, nah sekarang udah bisa. Sekarang klik pengaturan Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah bisa diklik informasi kemampuan perangkat yang baris ketiga. Informasi kemampuan perangkat. Nah, sekarang di kanan atas ada titik 3. Silahkan diklik titik 3. Jalankan analisis sekarang. Nah, kita klik, akan muncul peringatan analisa kinerja perangkat keras merupakan prosedur satu kali yang akan membantu Anda meningkatkan kompatibilitas KineMaster dan fiturnya. Jalankan analisis. Nah, untuk mengetahui kita jalankan analisisnya. Akan berjalan seperti ini, kita tunggu Bapak Ibu. Ini sekali saja ya Bapak Ibu, karena kalau punya saya kan memang buat pembelajaran, jadinya hampir setiap pelatihan saya jalankan. Nanti hasilnya pun akan sama. Kecuali kalau habis update, biasanya agak perbedaan sedikit. Nah, nanti setiap perangkat di sini akan berbeda-beda kemampuannya. Nah, untuk mengetahui Pak, nanti handphone Bapak bisa membuat video dengan ukuran berapa atau dengan lapisan berapa. Nah, itu seperti itu. Kan handphonenya beda-beda Pak. Masing-masing tipe itu akan memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, jangan sampai nanti kemampuan perangkat kita misalnya hanya bisa sampai 720 MB, kita memberikan lapisan yang terlalu banyak. Nah, kita lihat nanti kemampuan perangkat kita bisa berapa lapisan, seperti itu. Kalau kebanyakan lapisan dan penyimpanannya tidak sesuai, maka nanti tidak akan berhasil disimpan dengan baik. Ini masih berjalan untuk analisanya.
Kalau yang asal menggunakan kadang pasti menemui kendala karena dia tidak tahu kemampuan perangkatnya, tidak tahu kemampuan handphonenya itu bisa menyimpan sampai berapa lembar atau berapa lapisan, atau apa namanya, tingginya maksimalnya berapa. Ada yang sudah selesai Bapak Ibu analisisnya? Saya sudah selesai, Pak. Nah, Pak Sugeng sudah selesai. Kemampuan perangkatnya berapa, Pak? Yang something dan bagikan itu ya. Nah. Itu 2160p. 160 megapiksel. Ya. Punya Bu Aini suaranya putus-putus. Bisa jelaskan Bapak kalau sudah selesai. Maaf, ini punya saya agak lama analisisnya, mungkin karena udah terlalu berat. Banyak ini penyimpanan. Tapi udah mau selesai. Bu Vale sudah selesai? Bukan. Sudah. Nah, muncul nih. Informasi kemampuan perangkat. Nah, di sini handphone saya Vivo 1904. Android-nya Android 11. Nah, KineMaster-nya tipenya sudah versinya 5.1. Nah, punya Bapak Ibu versi berapa? 50.8. Nah, 50 berarti punya Bapak belum terupdate. Punya Bu Aini atau yang lainnya? KM-nya KM berapa Bapak Saya Ibu? sama. Sama. Android-nya? Ya. 100 lah. Oh. Android-nya punya saya 11. Kinerja kodek puncak 60 megapiksel per second. Nah, itu kinerjanya jadi maksimal hanya bisa 6.0 megapiksel per second per detik. Nah, sekarang yang syuting dan bagikan Bapak Ibu, ini adalah kita bisa mengedit video handphone kita itu maksimal hanya 1080 piksel. Nah, makanya kemudian contoh sebelah kanan, contoh jumlah lapisan video, Bapak Ibu. Nah, itu kalau kita menggunakan yang maksimal, menggunakan 1080 piksel, maka handphone kita hanya bisa memakai satu lapisan. Ya, tidak bisa banyak lapisan. Jadi lapisan di sini yang berpengaruh adalah lapisan video, Bapak Ibu ya, bukan lapisan yang lain. Kalau gambar dan lain stiker dan lainnya tidak berpengaruh. Nah, tapi kita bisa menyimpan di bawahnya, misalnya 720 piksel. Dia bisa sampai 2 lapisan video. Atau lebih rendah lagi, yaitu 540 piksel. Nah, itu bisa 4 lapisan. Nah, itu kemampuan perangkat kita seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kemampuan perangkat saya hanya sampai 2 lembar atau 2 lapisan, tapi saya membuatnya dengan 3 lapisan, maka dia tidak akan bisa menyimpan. Atau misalnya nanti kalau misalnya tersimpan pun hasilnya akan korup atau akan rusak. Hasil videonya tidak akan bagus. Itu untuk kemampuan perangkat Bapak Ibu. Jadi untuk aplikasinya, Bapak Ibu di sini pakai aplikasi original semua ya, dari KineMaster semuanya, bukan yang lain ya. Karena yang lain kan ada misalnya KineMaster Diamond ya, dan lain sebagainya. Di sana, di luar sana banyak yang warnanya biru, yang warnanya merah ada. Seperti yang bisa kita lihat di yang lainnya. Oke, saya kembalikan ke awal. Ini. Oke. Bisa Bapak Ibu mengembalikan, cukup diklik silangnya saja. Nah, kalau sudah, kita coba klik buat baru Bapak Ibu. Akan muncul seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini kalau saya turunkan akan muncul nama proyek. Nah, punya Bapak Ibu ada enggak? Ya, ada, Kalau Pak. ada silahkan ditulis, boleh apa, mau ditulis namanya atau latihan atau apa, monggo silahkan. Biar nanti. Kalau tidak ada gimana, Pak? Kenapa Pak? Kalau tidak ada gimana?
Oh, kalau tidak ada nggak usah, Pak. Berarti kan punya Bapak kan belum ada tadi 5.0 tadi ya, Pak ya, masih ya. Ya. Ini yang ada yang 5.1, Pak, 51. Enggak apa-apa, Pak. Tetap bisa kok. Nah, kalau sudah pilih rasionya yang untuk YouTube yaitu 16:9. Kalau sudah, kita klik berikutnya. Maka akan tampil seperti ini. Seperti yang tadi saya sampaikan dalam membuat video. Nah, ini media browsernya pertama kita ingin masukkan apa? Oke. Karena masih banyak yang baru, kita langsung saja pengeditan video. Silahkan Bapak Ibu cari video yang Bapak Ibu punya di handphone. Silahkan mau yang durasinya nggak usah banyak-banyak, yang pendek, yang 1 menit, boleh terserah berapapun. Ya, ini hanya buat prakteknya saja. Silahkan dicari videonya. Kalau mau lebih gampang, nih ada tanda foto dan video, Pak. Di sebelahnya toko aset, di sini. Nah, atau kita klik, kan ada tombol nih. Nah, kalau video berarti yang bawah kita pilih. Nah, ini yang tampil akan video. Sebelum menonton video ini, dan tombol notifikasinya. Ketahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Misalnya saya cari di Telegram, ada nggak di Telegram? Kalau nggak ada, kita kembali. Kita cari dulu videonya Bapak Ibu. Yang di Facebook mungkin, nah saya coba aja. Kalau sudah, klik silang, maka videonya sudah masuk. Oh, videonya panjang banget, 3 menit. Nggak apa-apa. Nah, 3 menit ini bisa kita pendekkan seperti ini. Sudah Bapak Ibu? Sudah dimasukkan videonya? Mohon masukan. Sudah masuk belum? Yang mengalami kesulitan bisa ditanyakan. Kalau misalnya tidak ada video di handphone, Bapak Ibu bisa langsung rekam. Ya, bisa langsung rekam. Di sini Pak, yang tombol merah tengah ini, saya klik ya. Nah, Bapak ambil yang kanan, sebelah kanan. Klik, langsung Bapak putar di saat aplikasi digunakan, kita izinkan. Nah, langsung kita videokan di sekitar kita aja. Langsung misalnya seperti ini, kita videokan. Nah, muter kanan, muter kiri, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita nggak punya proyek, kalau nggak punya video di handphone, itu salah satu cara untuk membuat video mendadak. Sudah ada Bapak Ibu semuanya? Sudah masukkan ya? Oke. Yang pertama saya ingin memberikan cara memotong dulu. Nah, ini yang video saya ada panjangnya 3 menit. Ini kalau ini cuma pendek begini, tapi kalau mau kita biar lebih detail bisa kita panjangkan seperti ini. Durasinya tetap sama 3 menit. Nah, cuman ini jadi panjang begini Bapak Ibu. Tuh. Kita tarik kanan dan kiri, kayak dicubit itu loh Bu, Bapak Ibu, dicubit tapi dilebarin. Nah, kalau mau memperpendek tinggal nyubit aja, dipendekin. Nah, sekarang Bapak Ibu coba garis timeline-nya dipilih ke 0001. Jadi 1 menit saja kita coba bikin video ini, nggak usah panjang-panjang. 1 menit juga udah panjang buat latihan. Biar nanti untuk ngekspornya juga tidak terlalu berat. Sebenarnya sih sampai yang 2 jam pun tuh mampu. Tapi ini kan latihan jadi ya sedikit aja nggak apa-apa. 1 menit, boleh 1 menit lewat dikit nggak apa-apa. Seperti ini misalnya, kalau sudah kita klik videonya sampai ada garis kuning Bapak Ibu. Sudah? Halo? Ya, silakan dibuka saja suaranya, nggak apa-apa Bapak Ibu.
Jadi kita bisa langsung interaksi sudah apa belumnya. Kemudian kita pencet gambar gunting. Kalau sudah, kita pangkas ke kanan playhead. Jadi kita buang yang belakang. Atau kalau mau membuang yang depan juga boleh. Ini saya buang yang belakang saja. Seperti itu. Maka video saya yang tadi 3 menit tinggal 1 menit. Nah, seperti ini. Saya akan pendekkan aja, nggak terlalu panjang. Bisa lebar banget. Oke, sudah Bapak Ibu. Nah, itu tadi cara membuang. Nah, sekarang kita coba cari detik ke 30. Bebas. Nah, kemudian kita klik lagi videonya. Sampai ada garis kuning seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik lagi gambar gunting. Ibu bagi playhead yang ketiga. Ya, yang ketiga, bagi di playhead. Nah, kemudian checklist. Nah, ini adalah memotong video. Tidak membuang, tapi kita potong. Itu caranya memotong video tanpa membuang. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Berikutnya di sini ada tanda plus. Nah, ini bisa kita tambahkan efek. Ya, efek transisinya. Misalnya kita kasih uap bisa, atau kita kasih perjalanan boleh. Kita bisa lihat. Nah, nanti ada kayak gitu. Di pergantian videonya ada gambar pesawat kalau pakai perjalanan. Nah, untuk angka ini ada 0,5, 1, 1,5, 2. Nah, ini adalah durasi daripada transisinya Bapak Ibu. Kalau kita pilih 3, maka dia jalan daripada transisinya itu lambat. Nah, pesawatnya lambat. Tapi kalau kita pilih 1, dia akan lebih cepat gambar trans itu. Cepat banget. Seperti itu. Itu untuk menambahkan transisi tadi Bapak Ibu. Oke, sampai di sini untuk penambahan transisi dan pemotongan video. Misalnya di sini akan kita tambahkan lagi transisi apa kita usah.